Apa itu arsip terjaga? Nah, arsip terjaga ini ada 7, jadi arsip kependudukan yang strategis, nah begitu ya, yang benar, yang strategis, arsip kewilayahan yang strategis, arsip kepulauan yang strategis, arsip perbatasan yang strategis, arsip perjanjian internasional yang strategis, arsip kontrak karya yang strategis, dan arsip masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Jadi arsip terjaga itu ada 7 komponen ini ya. Ini. Nah, keberadaan ini arsip terjaga ini sangat penting ya untuk ini ya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terminologi dan konsep arsip terjaga ini hanya ada di Indonesia. Nah, itu yang merupakan yang unik ya, karena tentu saja setiap negara berhak ya, melahirkan kebijakan terkait dengan kearsipan ya, juga bisa melihat latar belakang sejarahnya dan seterusnya ya. Ini jadi saya kira itu tidak menjadi soal ya. Oke. Nah, sekarang kita urai satu persatu ya. Nah, arsip kependudukan itu arsip resmi ya, arsip kependudukan, arsip resmi yang strategis ya. Ini biasanya arsip resmi itu diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Ini arsip kependudukan ya, yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi ini arsip kependudukan ini sangat penting ya. Nah, contohnya ini tentang kewarganegaraan. Jadi arsip-arsip yang terkait tentang kewarganegaraan ini maksudnya yang strategis ya, masuk dalam arsip terjaga kelompok arsip kependudukan yang strategis. Nah, yang berikutnya adalah ini arsip kewilayahan. Nah, arsip ini terkait dengan ruang kewilayahan yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur ya terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Nah, yang terkait dengan arsip kewilayahan strategis ini adalah ini arsip tentang dasar penetapan wilayah NKRI, arsip tentang pengakuan dunia internasional tentang batas wilayah NKRI, arsip tentang batas perairan Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Ini arsip kewilayahan. Nah, sekarang arsip kepulauan. Nah, arsip yang terkait dengan suatu gugusan pulau termasuk bagian dari pulau itu, termasuk perairan ya diantaranya, dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau itu, perairan dan wujud alamiah itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomis, politik, budaya yang hakiki baik secara historis dianggap seperti itu. Nah, arsip yang terkait dengan kepulauan ini arsip tentang potensi sumber daya alam ya, arsip mengenai luas dan besarnya kepulauan, arsip tentang jumlah pulau terluar ya, termasuk administrasi kependudukannya dan seterusnya. Ini arsip kepulauan strategis ya. Nah, yang berikutnya ini adalah ini arsip perbatasan. Ini menjadi penting, ini yang tadi karena ini juga ya yang menjadi latar belakang munculnya tadi arsip terjaga. Nah, arsip perbatasan ini arsip terkait dengan garis imajiner yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi ya, seperti negara bagian atau subnasional ya. Arsip perbatasan ini diantaranya ini dibagi-bagi lagi. Jadi arsip perbatasan yang terkait dengan batas wilayah dengan negara tetangga. Ini ada batas darat dengan 3 negara, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini dan seterusnya. Kemudian arsip perbatasan yang terkait dengan batas laut
teritorial dengan 4 negara ya, seperti Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Kemudian ada lagi arsip ya, perbatasan yang terkait dengan batas laut yurisdiksi ya, ZII dan Landeskontinen ya, dengan 9 negara ya, India, Malaysia, Thailand, bla 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 dan seterusnya sampai Papua Nugini. Ini mengenai arsip perbatasan yang strategis. Nah, kemudian ada lagi arsip perbatasan yang terkait dengan ini kawasan perbatasan darat. Ya, ini ada KPD RI ya, Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian ada Timor Leste di Provinsi Tenggara Timur, ada Papua Nugini di Provinsi Papua. Kemudian ada lagi yang terkait dengan kawasan perbatasan laut. Ya, ini banyak ya, dengan Thailand, dengan Malaysia ya, dan seterusnya. Ini ya, itu arsip perbatasan ya. Oke, yang berikutnya ini arsip perjanjian internasional. Ini arsip perjanjian internasional yang strategis. Ini masuk dalam kelompok arsip terjaga tadi, adalah arsip yang terkait dengan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik ya, ini. Nah, jenisnya antara lain ya, ini satu, arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional ya, kemudian arsip yang tercipta dari proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri, kemudian ada lagi proses perkembangan draft perjanjian internasional, pertukaran nota diplomasi, ratifikasi perjanjian internasional, dan lain-lain. Ini masuk dalam arsip perjanjian internasional yang strategis. Ya, itu jenis arsip terjaga. Nah, yang berikutnya ada arsip kontrak karya yang strategis. Nah, arsip kontrak karya ini terkait dengan perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan dengan perusahaan asing ya, dan juga ini untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar gas dan bumi itu. Nah, jenisnya macam-macam ya, antara lain ini kontrak karya bidang kelistrikan, kontrak karya bidang minyak dan gas, kontrak karya bidang batu bara, kontrak karya bidang panas bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ya. Oke. Nah, ini arsipnya saya peroleh dari blognya Mas Nurul. Ini tentang kontrak karya ya. Ini. Oke. Itu. Nah, yang berikutnya ini yang terakhir, arsip masalah pemerintahan yang strategis ya. Ini arsip yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah ya, yang memuat kebijakan ya terkait pengelolaan negara. Nah, salah satunya arsip pemilihan umum ya. Ini arsip pemilihan umum itu banyak ya, misalnya mulai dari pendaftaran pemilih, peserta, kemudian pencalonan sampai dengan pelantikan misalnya anggota DPR ya, pelantikan anggota DPR, misalnya presiden dan wakil presiden ya, sampai ke pelantikan arsip presiden tersebut. Jadi ini yang terakhir, yang ketujuh, arsip masalah pemerintahan yang strategis. Nah, itu mengenai apa sih arsip terjaga itu. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.